missing two, I gotta go, so I told that girl I'm gonna slaughter it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat K7 dan pengusaha Samarinda, apa kabar? Hari ini kita akan menggebrek salah satu pengusaha hidroponik yang besar, hidroponik besar di Samarinda, yang rumahnya di Lojanan. Kita akan ketemu dengan Pak Dian yang usahanya sudah dirintis dari tahun 2018. Seperti apa dan bagaimana nanti kita lihat langsung ke tempat usaha beliau. Oke, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat pengusaha. Hari ini kita menggebrek salah satu pengusaha, yaitu pengusaha hidroponik yang ada di Samarinda. Ya, nanti kita di sini akan melihat kisah-kisah sukses beliau, tips-tips, dan juga yang paling utama adalah bagaimana beliau bisa bertahan nih di era pandemi seperti apa. Oke, kita langsung aja. Silakan, Pak. Siapa namanya, Pak? Nama saya Dian Setiawan. Umur sekarang sudah 35 tahun. Kalau dibilang pengusaha muda enggak juga deh, Mas. Kayaknya udah ini juga enggak terlalu muda lah. Oke. Jadi ya masih milenial lah ya. Karena kan tahun 85 ya, Pak ya lahirnya. Oke. Nah, saya mau tanya nih, Pak. Ini kurang lebih usaha hidroponik ini sudah berapa tahun, Pak? Kalau totally sekarang udah masuk tahun kedua, berarti dua lebih lah, menuju ketiga. Berarti dari 2018 ya? 18. Oke. Kemarin apa sih yang menjadi latar belakang atau yang mendorong untuk Bapak supaya bisa memulai untuk usaha hidroponik ini? Sebenarnya sih cuman karena lihat-lihat di YouTube ya, Mas. Lihat-lihat di YouTube, baru saya coba skala kecilnya, ternyata bisa gitu loh. Dan saya coba untuk dijual, ternyata laku. Makanya saya akhirnya memutuskan buka yang lebih besar gitu. Awalnya memang di sini dari awal atau sebelumnya di mana gitu? Awalnya di sini karena kan kebetulan juga di belakang rumah kan, jadi biar enak ininya. Kira-kira nih Pak, buat gambaran buat teman-teman nih, kira-kira dalam usaha ini suka dukanya seperti apa, dan yang membuat motivasi terus jalan supaya sampai sebesar ini nih, sampai kurang lebih berapa luang? 4.000 ya Pak ya? 4.000 lubang apa nih kira-kira? Kalau suka dukanya banyak sih, Mas. Kalau sukanya sih kita yang pertama minimal bisa makan dari sayur hasil tanaman sendiri. Itu yang paling enaknya. Terus sudah bebas pestisida. Kalau dukanya kadang-kadang kayak ini kan sayuran ini kan tanaman hidup ya, ada hama, ada apa segala macam. Jadi kadang-kadang kalau lagi kena apesnya ya, kena hama ya, ada penurunan di hasil panen. Terus kemarin juga pas awal pandemi itu duka banget tuh, sampai drop banget penjualan saya karena kebetulan langganan saya itu kan resto-resto tuh. Pas di awal pandemi dia pada drop omsetnya, akhirnya pengambilan tidak ada. Itu saya pernah membagikan selada itu sampai dengan 150 kilo saya bagiin aja ke warga-warga, daripada busuk makin tua dan tidak bisa diapa-apakan, akhirnya saya bagikan. Hitung-hitung sedekah ya? Hitung-hitung sedekah ya, mengajarin masyarakat lah, ini loh ada sayur yang bebas pestisida gitu. Mas, ini kan sudah 2 tahun nih. Pasti dong di awal-awal itu ada permasalahan ya, maksudnya belum ketemu nih dengan formula-formula suksesnya lah, maksudnya tuh formula-formula supaya tanaman ini tumbuh subur gitu loh. Sempat berapa bulan nih untuk menuju baru sudah dapat nih timingnya pas sampai kayak seperti sekarang? Kalau mulai dari awal itu saya sampai bisa dapat ini sekitar mau 8 bulanan lah. Saya harus coba terus. Akhirnya saya putuskan, kan awalnya saya hanya belajar dari YouTube. Dari YouTube saya belajar, kok belum maksimal hasilnya. Akhirnya saya putuskan berangkat ke Jogja, saya kursus hidroponik industri. Berapa bulan? Waktunya sih 2 hari aja karena kursus singkat kan. Tapi kita dikasih tunjuk, gini loh manajemen yang bagus, terus gini loh kebun yang standar apa segala macam. Akhirnya saya terapin, saya buka
saya usahakan standar. Setelah itu sekitar 2 bulan saya sudah running semuanya. Memang nggak ada beberapa masalah yang nggak dibahas di YouTube yang akhirnya saya dapat di kursus itu. Nah itu yang menyelesaikan solusi saya sebelumnya. Gitu. Ini kan saya lihat semua nih build up lah ya. Kan biasanya kalau hidroponik biasa nih, kalau orang-orang rumahan atau bikin awal-awal itu biasanya kan pakai pipa Pak ya, pakai pipa 2,5 in atau 3 in. Nah, ini nih begitu Bapak usaha langsung pakai yang build up seperti ini kah? Atau awalnya coba dulu mungkin metode lain, metode DFT atau NFT atau seperti apa? Kalau awal berangkatnya saya rakit apung, karena pertama alasannya simpel, rakit apung kan perawatan juga gampang. Kebetulan saya juga ambil kerja Mas. Pagi saya ngantor, Oke. saya cuma punya waktu pagi itu habis sholat subuh sampai sebelum saya ngantor, dan sore setelah saya pulang kantor. Nah dari situ rakit apung oke. Akhirnya saya lanjutin ke sistem NFT. Nah NFT kan tantangannya gimana caranya saya buat simple. Saya buat simple tanpa mengganggu jam kerja kantor saya. Nah, saya beranikan, saya investasi pakai guli semuanya supaya lebih gampang perawatannya. Di hidroponik itu kalau skala besar begini, itu bukan kos biaya, bukan di nutrisi, bukan di air, bukan di listrik yang paling gede. Yang paling gede adalah tenaga kerja. Kalau semua bisa kita minimalkan terus kita kerjakan sendiri, itu akan lebih hemat. Itu sih alasan saya kenapa saya pakai ini. Jadi dikerjain sendiri nih? Atau Saya ada yang bantu? Satu keluarga. Oh. Istri saya yang bantu, anak saya bantu, orang tua saya kan kebetulan tinggal sebelahan rumah juga ikut bantu. Oh, jadi memanfaatkan orang rumah ya sama keluarga-keluarga ya. Tapi alhamdulillah loh. Saya lihat ini bisa dilihat ya nanti cuplikan-cuplikannya dengan sebesar ini, hanya saya yakin nih untuk makan sekeluarga ini sudah lebih dari cukup ya. Terus itu juga penghasilannya juga insya Allah lah mungkin lebih bagus lah. Terus di awal-awal pandemi ini bilang tadi Bapak sempat kalau misalnya sempat drop ya, itu di bulan berapa Pak? Kan awal itu kan Maret ya. Berapa, 1 bulan awal atau cuman berapa minggu? Jadi memang kesalahan saya kemarin kan saya target marketnya adalah pasar, resto dan segala macam. Saya nggak menyasar ke yang ke retail biasa. Jadi di awal itu karena pelanggan saya drop, akhirnya bubar semua nih. Akhirnya saya rubah strategi. Akhirnya sekarang saya jual selada ke rumah tangga skala ini yang online apa segala macam yang hanya 1 pack, 1 kilo. Akhirnya sekarang saya layani. Dan itu saya bikin variasinya. Kalau dulu saya hanya nanam selada semuanya. Oke. Sekarang saya bikin variasinya ke selada yang orang pengen makan salad. Ya. Macam-macam seladanya nih. Jadi kan lebih lengkap gitu loh. Jadi lebih banyak pilihan di situ sih. Pak, ini kan kita kalau di dunia hidroponik kebetulan saya agak paham sedikit lah ya. Itu kan kalau bermacam-macam tanaman itu kan biasanya ppm-nya beda-beda nih. Nah, saya tadi sempat ngeliat itu kok satu tampungan. Jadi kalau kita bisa hitung berarti itu untuk semua tanaman ini sawi, selada ini dicampur atau seperti apa, Pak? Kalau di settingan kebun punya saya ini semua di 1 tandon. Jadi semua yang ada di kebun ini 1 ppm. Itu saya setting di angka 1200 ppm. Jadi semuanya sama 1200. Itu dari umur berapa, Pak? Dari umur pertama.